Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah biokimia. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 kita akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Baik, pada pertemuan kali ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan proses digesti karbohidrat, menjelaskan glikogenolisis, menjelaskan glikolisis, menjelaskan siklus asam sitrat, serta menjelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita, yaitu proses digesti karbohidrat. Nah, dalam metabolisme karbohidrat itu ada terdiri dari dua proses, yaitu digesti dan absorpsi. Digesti itu adalah proses pencernaan makanan, di mana kita tahu bahwa karbohidrat itu merupakan sumber kalori yang penting. Nah, kenapa? Karena umumnya ya energi itu dihasilkan dari, yang paling cepat itu dihasilkan dari yang namanya karbohidrat. Di mana karbohidrat itu umumnya dimakan dalam bentuk poli ataupun oligosakarida. Sedangkan monosakarida itu hanya sedikit terdapat di dalam makanan. Nah, sekarang bagaimana proses pencernaan makanan itu sendiri? Nah, ini dia. Makanan itu masuk di dalam mulut dicerna dengan melalui dua cara, yaitu ada secara kimiawi dan mekanik. Nah, secara kimiawi itu dengan menggunakan enzim tialin amilase, di mana nanti karbohidrat yang kita makan itu akan dipecah, ya. Nah, selanjutnya yang secara mekaniknya dengan menggunakan gigi, proses pencabikan makanan dengan menggunakan gigi. Selanjutnya tadi setelah kita mengunyah ya dan terjadi proses pencernaan untuk karbohidrat dengan menggunakan enzim tialin amilase, ya, enzim tialin di dalam mulut, selanjutnya dia melewati esofagus dan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu terdapat getah lambung atau kita sebut sebagai asam lambung, ya. Di mana asam lambung ini memiliki pH 2 sampai 3. Kemarin sudah kita pernah bahas sebelumnya, ya. Di sini ada enzim proteolitik, di mana enzim itu hanya dapat aktif ketika berada pada pH yang rendah, ya. Pada pH yang rendah itu maksudnya pH asam. Oke. Selanjutnya ya di dalam lambung itu terdapat enzim pepsin, ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada duodenum. Di sini di duodenum alias usus, ya. Dimana di sini ada di dalam usus 12 jari. Di sini ada getah pankreas, ya, ataupun saluran pankreas dan saluran empedu mengeluarkan berbagai jenis enzim untuk mencerna seluruh zat-zat yang terdapat di dalam makanan. Apakah dia mengandung karbohidrat, apakah dia mengandung protein, ataukah dia mengandung yang namanya lemak, ya. Dan enzim-enzim tadi itu akan mencerna seluruh zat-zat makanan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contohnya amilase. Amilase berarti dia mencerna yang namanya sakarida, ya. Selanjutnya lipase berarti mencerna yang namanya lipid alias lemak. Selanjutnya ada enzim-enzim lainnya yang berfungsi untuk ada proteolitik, ya, itu untuk mencerna yang namanya protein. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti setelah di duodenum itu masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus inilah terjadinya proses, ya, proses pencernaan makanan, di mana di sini proses pencernaan makanannya itu disudahi. Maksudnya apa disudahi di sini? Disudahi itu maksudnya seluruh zat-zat makanan, ya, yang semulanya dia dalam bentuk makromolekul itu akan diubah menjadi bentuk mikromolekul yang dapat diserap. Nah, yang dapat diserap di usus halus tadi. Nah, seperti itu ya. Maka di sini ada yang namanya enzim disakarase, ada yang namanya enzim maltase, ada yang namanya enzim laktase, ada yang namanya enzim sakarase. Nah, ini seluruhnya itu terdapat di
dalam usus halus. Di mana nanti usus halus itu merupakan proses terakhir dari proses pencernaan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian tadi karena dia sudah dalam bentuk mikromolekulnya, ya, karbohidrat itu dalam bentuk mikromolekul. Mikromolekul itu kan berarti dalam bentuk monosakarida. Nah, ini dia nanti terjadi dalam bentuk monosakarida. Kemudian, ya, masih tetap di usus halus itu diubah menjadi yang namanya monosa, itu alias monosakarida yang diserap oleh villi. Selanjutnya, ya, monosakarida tadi ya diubah menjadi monosafosfat. Apa itu monosafosfat? Monosafosfat itu adalah monosakarida fosfat yang berikatan dengan fosfat, di mana monosakarida inilah yang dikatakan sebagai monosa, aktif. Nah, jadi monosakarida itu sifatnya lebih reaktif. Ya, monosakarida fosfat itu sifatnya lebih reaktif. Jadi, bisa kita katakan bahwa monosa itu bisa diaktifkan menjadi monosakarida fosfat. Di mana nanti monosa fosfat ini merupakan monosa atau monosakarida yang aktif, yang lebih reaktif. Nah, selanjutnya monosa fosfat ini masuk ke kapiler darah, ke pembuluh vena, dan selanjutnya ini dialirkan dan selanjutnya juga ada yang masuk ke dalam hati dan istilahnya itu dilakukanlah proses yang namanya, inilah yang dikatakan sebagai proses metabolisme. Nah, itu ya, disimpan kelebihannya di dalam hati dan otot. Oke? Nah, disimpan di dalam hati dan otot dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang namanya glikogen. Ini kelebihannya. Oke? Nah, itu dia. Jadi monosa fosfat itu adalah monosakarida yang reaktif. Di mana monosakarida ini mengikat gugus fosfat berenergi tinggi. Gugus fosfat berenergi tinggi tadi disebut sebagai pirofosfat. Ya, pirofosfat. Apa itu pirofosfat? Yaitu fosfat berenergi tinggi. Nah, inilah proses digestif karbohidrat, di mana kita nanti setelah proses pencernaan karbohidrat itu kita mendapatkan yang namanya energi. Ya, dan sisa dari proses pencernaan tadilah itu yang disimpan di dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen. Oke, itu dia. Selanjutnya kita lihat, ya, di sini monosa itu diaktifkan menjadi monosakarida fosfat atau fosfat berenergi tinggi, yaitu pirofosfat, sehingga senyawa monosa tadi menjadi lebih reaktif. Nah, coba saudara lihat di sini. Di sini ya adalah proses monosakarida diubah menjadi monosafosfat, yaitu monosakarida fosfat yang berkaitan dengan fosfat. Contohnya ini, ya, glukosa. Glukosa dengan bantuan enzim heksokinase, dan menggunakan fosfat yang berasal dari ATP, itu akan membentuk yang namanya glukosa 6-fosfat. Inilah bentuk dari monosa fosfatnya, yaitu glukosa 6-fosfat ini adalah monosa yang lebih reaktif. Selanjutnya kita lihat glukosa 6-fosfat itu dengan bantuan enzim fosfoglukomutase. Nah, yang dua ini ya enzimnya ya. Fosfoglukomutase itu berubah menjadi glukosa 1-fosfat. Yang selanjutnya ya, ini bisa berubah menjadi galaktosa 1-fosfat. Jadi ini reaksinya bolak-balik alias reversible. Oke? Nah, glukosa 1-fosfat bisa berubah menjadi galaktosa 1-fosfat, begitupun sebaliknya galaktosa 1-fosfat bisa berubah menjadi glukosa 1-fosfat. Nah, hal inilah nanti di mana terjadinya ketika nanti kan yang kita bahas itu dalam metabolisme karbohidrat lebih kepada glukosa yang di glikolisis. Nah,
Tapi bagaimana dengan monosakarida lainnya? Nah, inilah prosesnya, yaitu dengan mengubah tadi monosakaridanya menjadi monosa-fosfat. Monosakarida yang lebih reaktif membentuk monosakarida fosfat. Galaktosa itu diubah menjadi galaktosa 1-fosfat ya dengan menggunakan ATP ya, energi ATP untuk diambil, istilahnya itu mendapatkan fosfatnya itu dari ATP dengan menggunakan enzim galaktokinase namanya. Oke, maka berubahlah dia menjadi galaktosa 1-fosfat. Nah, galaktosa 1-fosfat itu bisa juga membentuk yang namanya glukosa 1-fosfat. Selanjutnya fruktosa. Fruktosa itu bisa berubah menjadi fruktosa 6-fosfat ya, atau monosakarida fosfatnya itu dengan bantuan yang namanya enzim heksokinase. Enzim heksokinase. Nah, di mana fruktosa 6-fosfat itu dapat berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ketika nanti dia masuk ke glikolisis, kita lihat di mana simpangannya dia bisa masuk ke dalam proses glikolisis. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Glikogen itu kan tadi kelebihan glukosa itu akan disimpan dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen. Nah, glikogen ya, ketika dia sudah menyerap fosfat berenergi tinggi, itu dengan bantuan fosforilase itu dapat membentuk yang namanya glukosa 1-fosfat. Nah, inilah proses dari pembentukan monosakarida fosfat. Karena kita tahu bahwa monosakarida itu kan ada 3 tuh, glugaf, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Oke, ini dia. Selanjutnya kita masuk kepada glikolisis. Glikolisis itu adalah proses katabolisme glukosa yang memiliki 6 atom karbon secara enzimatik melalui 10 tahap reaksi enzimatik untuk menghasilkan 2 molekul pirufat, di mana 2 molekul pirufat itu masing-masingnya itu adalah memiliki 3 atom C. Jadi pirufat itu ya, molekul pirufat itu memiliki 3 atom C, sementara glukosa memiliki 6 atom karbon. Selanjutnya, dengan adanya oksigen di dalam suasana aerob, ya, glikolisis berlangsung itu menghasilkan pirufat. Tetapi ketika dia berlangsung dalam suasana anaerob, maka yang dihasilkan ya, atau kita sebut dengan glikolisis anaerob, maka yang dihasilkan itu adalah asam laktat. Oke? Ini dia. Mari kita lihat bagaimana tahap glikolisisnya. Tahapan reaksi glikolisis. Di sini tahapan reaksi glikolisis itu kan tadi ada 10 tahap, di mana tahap pertamanya itu adalah tahap perubahan ya, perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Di mana fosfat tadi diperoleh dari ATP. Oke, dari ATP. Makanya di sini ATP itu kan adenosin trifosfat, ada 3 fosfatnya. Kita sudah pernah bahas ya sebelumnya. Kemudian menjadi ADP, karena apa? Karena fosfatnya 1 sudah diikat oleh glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Kenapa glukosa 6-fosfat? Karena fosfatnya terikat pada atom C ke-6. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, selanjutnya kita masuk kepada tahap ke-2 ya. Nah, di tahap kedua ini ya, sebelum kita masuk tahap 2, tahap pertama itu kan tadi enzim yang digunakan itu adalah heksokinase. Nah, reaksi ini ya memerlukan yang namanya ion Mg2+ sebagai kofaktornya. Jadi di sini ada Mg2+ sebagai kofaktornya. Oke, itu dia. Nah, sedangkan gugus fosfat tadi ya dan energinya yang diperlukan itu diperoleh dari penguraian ATP menjadi ADP. Bisa dipahami ya? Oke, baru kita masuk ke dalam tahap kedua. Di dalam tahap kedua, yaitu di sini adalah tahap yang namanya isomerisasi glukosa 6-fosfat. Saudara catat sendiri ya. Di tahap kedua itu adalah tahap isomerisasi glukosa 6-fosfat. Itu tahap isomerisasi glukosa 6-fosfat. Di mana di sini isomerisasi glukosa 6-fosfat menjadi apa? Menjadi fruktosa 6-fosfat.
Tadi kan pada tahap pertama dihasilkan glukosa 6-fosfat, maka glukosa 6-fosfat tadi mengalami yang namanya proses isomerisasi ya dengan menggunakan enzim fosfoglukoisomerase membentuk fruktosa 6-fosfat. Nah, ya. Ini di sini dalam reaksi ini tidak terjadi penguraian ataupun pembentukan ATP. Nah, kalau tahap pertama tadi terjadi penguraian ATP, ya. Sementara di dalam tahap kedua itu tidak terjadi penguraian ataupun pembentukan ATP. Seperti itu. Nah, ini di tahap kedua. Selanjutnya di tahap reaksi glikolisis yang ketiga, yaitu di sini terjadinya pemasukan gugus fosfat. Kita lihat di sini ada ATP lagi. Ya, di sini terjadinya proses di mana fruktosa 6-fosfat tadi, ya. Di sini terjadinya pemasukan gugus fosfat dari ATP yang dikatalisis oleh fosfofruktokinase dengan menggunakan ion Mg2+ sebagai kofaktornya. Ini saya tulis ya, Mg2+ sebagai kofaktornya menghasilkan yang namanya fruktosa 1,6 difosfat atau bifosfat ya. Ini dia. Nah, di sini juga terjadi lagi penggunaan ATP ya ataupun penguraian ATP menjadi ADP di mana ATP tadi itu merupakan sumber energinya. Oke, saya dipahami sampai di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap keempat dan kelima. Pada tahap keempat ya, pada tahap keempat itu adalah tahap pemecahan senyawa karbohidrat beratom 6 ya. Tahap pemecahan karbohidrat beratom 6 menjadi 2 senyawa beratom 3. Menjadi 2 senyawa beratom 3 ya, yaitu gliserida 3 fosfat ya. Gliserida 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Nah, jadi di sini pada tahap keempat itu adalah tahap terjadinya pemecahan senyawa karbohidrat beratom 6 menjadi 2 senyawa beratom 3 yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Nah, ini ya, reaksi ini dikatalisis oleh yang namanya enzim aldolase yang juga bekerja untuk reaksi kebalikan. Jadi ini reaksinya bolak-balik. Nah, pada reaksi tahap kelima ini ya, pada reaksi tahap kelima ya, tadi tahap keempatnya pemecahan. Nah, pada reaksi tahap kelima dihidroksi aseton fosfat ya. Dihidroksi aseton fosfat ini diubah seluruhnya menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, pada tahap kelima ya, yang pertama kan tadi tahap keempatnya itu fruktosa 1,6 bifosfat ini ya dipecah menjadi 2 senyawa beratom 3 yaitu gliserol 3 fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Selanjutnya pada tahap kelima ya, itu terjadi di sini perubahan dihidroksi aseton fosfat itu diubah seluruhnya menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, sehingga di sini kemungkinan hilangnya setengah energi dari molekul glukosa itu bisa dicegah. Nah, kita dapat mengatakan di sini bahwa pemecahan satu molekul fruktosa 1,6 difosfat itu menghasilkan 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Kenapa? Karena di tahap kelima dihidroksi aseton fosfat tadi diubah seluruhnya menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya kemungkinan hilangnya setengah dari energi molekul glukosa. Nah, itu ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap ke-6. Di dalam tahap ke-6 itu merupakan tahap perubahan gliseraldehid 3 fosfat ya. Gliseraldehid 3 fosfat menjadi asam ya. Asam 1,3 difosfogliserat. Di mana di sini itu melibatkan reaksi pemasukan 1 gugus fosfat dari asam fosfat. Dari asam fosfat tapi bukan dari ATP ya, dan dioksidasi molekul
aldehid menjadi asam karboksilat. Nah, aldehid ini kan aldehid nih, gugusnya diubah menjadi yang namanya asam karboksilat. Ya. Nah, itu dia. Reaksi oksidasi ini dikatalisis oleh gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Ya, dan dirangkaikan dengan reaksi reduksi. Ya, di sini ada reaksi reduksi pembentukan NADH dari NAD+. Nah, jadi di sini terjadinya pembentukan NADH dari NAD+. Seperti itu, ya. Ini di tahap ke-6. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap ke-7. Nah, di sini dalam tahap ke-7, ya. Di dalam tahap ke-7 ini itu terjadi reaksi di mana di sini ya reaksinya itu nah ini ya. Reaksinya itu perubahan dari 1,3 ini 2 ini maksudnya ada 2 molekulnya ya. 1,3 bifosfogliserat tadi itu menghasilkan yang namanya asam 3-fosfogliserat. Nah, yang dikatalisis oleh enzim fosfogliserat kinase ya dengan ion magnesium ya, magnesium sebagai kofaktornya. Di mana di sini pada reaksi tahap ke-6 ini merupakan reaksi pertama yang menghasilkan energi. Nah, kalau tadi tahap reaksi sebelumnya memerlukan energi dan gugus fosfat sebagai dari penguraian ATP menjadi ADP. Nah, kalau di sini terjadilah istilahnya itu reaksi yang menghasilkan energi, yaitu di sini dihasilkanlah energi sebanyak 2 ATP. Seperti itu. Ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap ke-8. Pada tahap ke-8 ya di sini bisa dilihat bahwa di sini tahap ke-8 terjadinya proses isomerisasi asam gliserat 3-fosfat ya, asam gliserat 3-fosfat menjadi ya asam gliserat 2-fosfat. Jadi di sini terjadi proses isomerisasi. Isomer itu masih ingat itu adalah senyawa yang memiliki rumus molekulnya sama ya. Rumus molekulnya sama atau jumlah molekul-molekulnya itu sama, jumlah atom-atomnya itu sama, tetapi posisinya berbeda. Oke, kalau di sini tadi dia berada pada atom C ketiga, di sini fosfatnya berada pada atom C kedua. Jadi terjadinya proses isomerisasi. Nah, di mana proses ini dikatalisis oleh yang namanya fosfogliserokinase. Ya. Oke. Nah, di sini ya pada tahap ke-8 ini ya dilanjutkan ke tahap ke-9 di mana pada tahap ke-9 itu dengan bantuan enzim enolase ya, dengan bantuan enzim enolase tadi kan di tahap ke-8 terjadinya proses isomerisasi membentuk 2 fosfogliserat. Nah, pada tahap ke-9 ya dengan bantuan enzim enolase ya itu enzim enolase itu melepaskan molekul H2O dari asam fosfoenol pirufat. Nah, melepaskan asam fosfoenol pirufat. Enzim enolase melepaskan satu molekul H2O dari asam fosfoenol pirufat. Ya. Dimana di sini karena ada 2, maka di sini makanya 2H2O ya. Kalau untuk satu molekulnya melepaskan 1, karena ada 2 molekulnya maka melepaskan 2 molekul H2O. Nah, kedua enzim ini ya memerlukan ion magnesium atau ion mangan sebagai kofaktornya. Ya, ini menggunakan ion Mg ataupun mangan sebagai kofaktornya. Seperti itu. Nah, ini di tahap ke-9. Ya, di mana enzim enolase melepaskan molekul H2O dari asam fosfoenol pirufat. Nah, oke, bisa dipahami ya di sini dan menggunakan dan menggunakan Mg2+ serta Mn2+ sebagai
kofaktornya. Nah, ini adalah tahap ke-9. Nah, untuk tahap terakhir dari glikolisis, ya, tahap terakhir dari glikolisis ini atau tahap ke-10 yaitu adalah tahap pembentukan asam pirufat. Kalau tadi pada tahap ke-9 itu kan yang dibentuk adalah fosfoenol pirufat ya. Fosfoenol pirufat. Nah, pada tahap ke-10 ini ya, fosfoenol pirufat tadi itu diubah ya, diubah menjadi asam pirufat. Nah, pembentukan asam pirufat dari fosfoenol pirufat ini itu melalui senyawa antara yang namanya enol pirufat. Oke, nah dalam reaksi ini itu dikatalisis oleh pirufat kinase ya, di mana magnesium ya, ion magnesium bertindak sebagai kofaktornya. Oke. Nah, di sini ya, dalam reaksi yang dikatalisis oleh pirufat kinase ini ya, gugus fosfat yang dilepaskan oleh fosfoenol pirufat, nih fosfoenol pirufat tadi kan melepaskan pirufatnya, dipakai untuk mensintesis ATP dari ADP. Ya. Nah, perubahan enol pirufat menjadi asam pirufat tadi itu terjadi secara spontan. Nah, inilah proses ke-10 atau tahap akhir dari yang namanya proses glikolisis. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Nah, itu dia. Jika kita gabung ya keseluruhan tahap reaksinya, maka dia bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini dia. Ini gabungannya. Sampailah tahap pembentukan yang namanya asam pirufat. Oke. Sampailah dalam tahap yang namanya ini, membentuk 2 asam pirufat. Oke. Itu dia. Nah, di sini nanti kita bisa menghitung ya. Kita bisa menghitung berapa energi yang dihasilkannya. Oke. Nah, tadi ada kita menghasilkan energi tadi ada 2 ATP, 2 ATP, kemudian ada 2 NADH. Oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira kalau 1 NADH itu berapa ATP kira-kira? Karena kan tadi dihasilkan tadi ada energi dalam bentuk NADH ya. Ini kan ada energi dalam bentuk NADH itu ada 2. Selanjutnya ada lagi energi yang dihasilkan dalam bentuk ATP. Ini ATP dan ini juga ATP. Kira-kira berapa NADH? NADH itu 1 NADH sama dengan berapa kira-kira? 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Nah, jadi 1 NADH ya, saya tulis di sini saja. 1 NADH itu setara dengan 3 ATP. Sementara itu kalau FADH2 ya, 1 FADH2 itu setara dengan 2 ATP. Seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Nah, maka di sini jadinya berarti ada 3, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ada lagi penggunaannya tadi. Penggunaannya ada ini ya. ATP-nya itu ada yang digunakan pada tahap pertama, ada juga digunakan pada tahap berapa nih? 1, 2, 3. Pada tahap ketiga juga ada penggunaan ATP. Ya, itu dia. Oke, ini untuk tahap reaksi glikolisis. Selanjutnya, nanti terakhir ya kita bahas mengenai berapa jumlah energi total mulai dari glikolisis sampai dengan asam sitrat. Selanjutnya kita masuk pada reaksi glikolisis anaerob. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa di dalam proses glikolisis itu bisa terjadi secara aerob yang menghasilkan 2 asam pirufat. Sementara kalau dia terjadi dalam bentuk anaerob, maka dia akan membentuk yang namanya asam laktat. Di mana reaksi perubahan pirufat ke laktat tadi terjadi dalam proses fermentasi asam laktat, reaksinya seperti berikut. Nah, ya, di sini ada asam pirufat berubah menjadi asam laktat. Nah, ini reaksinya. Dengan istilahnya itu memerlukan NADH ya, membentuklah yang namanya asam laktat. Nah, dalam keadaan tanpa oksigen ini ya,
respirasi terhenti karena proses pengangkutan elektron yang diuraikan dengan fosforilasi itu bersifat oksidasi, itu melalui rantai pernapasan yang menggunakan molekul oksigen sebagai penerima elektron terakhir itu tidak berjalan. Karena kan nggak ada oksigennya. Ya, akibatnya jalan metabolisme lingkar asam trikarboksilat atau daur Krebsnya nanti akan terhenti, ya, sehingga pirufat tidak lagi masuk ke dalam daur Krebs melainkan dialihkan pemakaiannya yaitu diubah menjadi asam laktat. Nah, itu sebenarnya. Nah, jadi reaksi glikolisis tadi ya karena terjadinya tanpa oksigen, ya maka terjadinya penghentian, ya penghentian ataupun reaksinya tidak berjalan. Nah, karena tidak adanya oksigen tadi, ya kan? Karena kan molekul oksigen itu digunakan sebagai penerima elektron. Sementara karena oksigen tidak ada, maka reaksi tidak dapat berjalan. Maka di sini seharusnya tadi asam pirufat tadi masuk ke dalam jalan metabolisme lingkar asam trikarboksilat, jadinya tidak bisa, sehingga dia akan terhenti. Nah, jadinya bagaimana? Asam pirufat tadi itu tidak lagi masuk ke dalam daur Krebs melainkan dialihkan pemakaiannya yaitu diubah menjadi yang namanya asam laktat oleh laktat dehidrogenase dengan NADH. Jadi di sini ada enzimnya yang namanya laktat dehidrogenase. Ya, inilah enzim yang digunakan dengan NADH, ya, dengan NADH yang dihasilkan oleh reaksi tahap kelima dalam glikolisis, ya. Nah, yang dihasilkan tadi oleh reaksi tahap kelima dalam glikolisis. Nah, ini dia tidak dipakai untuk membentuk ATP, ya, melainkan ini pada tahap anaerob, ya, melainkan digunakan untuk untuk reaksi reduksi dua molekul asam pirufat tadi menjadi asam laktat. Seperti itu. Nah, jadi pada glikolisis anaerob ini energi yang dihasilkan hanya dua molekul ATP saja. Ya, karena tadi kan tidak adanya oksigen tadi menyebabkan perubahan dari asam pirufat ini diubah menjadi asam laktat dengan menggunakan NADH yang sudah dihasilkan pada tahap kelima tadi. Sehingga energi yang dihasilkan pada tahap glikolisis anaerob itu hanya dua molekul ATP. Seperti itu, ya. Nah, jumlah ini tentunya jauh lebih kecil dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dalam glikolisis aerob, yaitu glikolisis aerob tadi menggunakan dihasilkan sebanyak 8 ATP. Ya, itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk kepada siklus asam sitrat. Nah, ini dia siklus asam sitrat. Oke. Atau kita kenal dengan istilahnya daur asam trikarboksilat. Ya, itu dia. Nah, di sini siklus asam sitrat atau kita kenal juga sebagai siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat itu merupakan lintas umum terakhir bagi oksidasi gugus asetil. Nah, di mana di sini merupakan tempat bertemunya molekul bahan organik sel, ya, karbohidrat, asam lemak dan asam amino selama katabolisme. Oke, itu dia. Nah, adapun tahapan-tahapannya, ya, ini tahapan siklus asam sitrat ini terdiri dari 8 tahapan. Di mana pada tahap pertama, ini bisa dilihat, pada tahap pertama itu terjadinya pembentukan asam sitrat. Nah, terjadinya tahap pertama, ya, saudara catat sendiri ya. Nah, ini kita hanya dengan satu siklus tapi sudah catat sendiri. Siklus asam sitrat itu, ya, tahapannya ada 8. Yang pertama adalah pembentukan asam sitrat, ya, yang pertama ini pembentukan asam sitrat. Nah, reaksi pertama siklus Krebs ini yaitu adalah reaksi kondensasi asetil-CoA, ya, reaksi kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat, ya, dengan oksaloasetat, oke, yang dikatalisis oleh sitrat sintase, nama enzimnya adalah sitrat sintase. Ya, ada enzim yang namanya
sitrat sintase. Oke. Nah, pada reaksi ini karbon metil gugus gugus asetil tadi dari asetil CoA tadi ya berkondensasi dengan gugus karbonil itu pada oksaloasetat ya, pada gugus karbonil oksaloasetat, ini gugus karbonilnya oksaloasetat ya. Nah, secara serentak nanti ikatan tioesternya dipecah membebaskan yang namanya koenzim A bebas. Nah, jadi di sini adanya pembentukan asam sitrat, di mana di sini terjadinya kondensasi asetil CoA dengan oksaloasetat membentuk yang namanya asam sitrat. Saya ulangi ya. Pada tahap pertama itu terjadinya kondensasi asetil CoA dengan oksaloasetat membentuk sitrat yang dikatalisis oleh sitrat sintase. Oke. Selanjutnya pada tahap kedua asam sitrat tadi diubah menjadi isositrat. Melalui asam akonitat. Nah, jadi dia melalui pembentukan asam akonitat dulu. Ya, di mana di sini ya dikatalisis oleh yang namanya enzim akonitase. Oke, enzim akonitase ini mengkatalisis perubahan sitrat menjadi isositrat melalui pembentukan senyawa antara. Ini adalah senyawa antara. Ya, ini adalah senyawa antara. Ya. Senyawa antara yaitu asam akonitat ini adalah senyawa antara. Oke. Nah, selanjutnya ya, akonitase tadi kan mengkatalisis asam sitrat membentuk asam isositrat melalui zat antara asam akonitat. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada tahap ketiga, yaitu di mana isositrat tadi itu mengalami yang namanya proses dehidrogenasi menghasilkan namanya asam alfa ketoglutarat dan CO2. Nah, ini kan terjadinya pelepasan CO2. Oke, itu dia. Nah, terdapat di sini ada dua jenis isositrat dehidrogenase, yaitu yang satu memerlukan NAD+ ya sebagai penerima elektron, dan yang lainnya yaitu NADP+. Oke, itu dia. Nah, di sini reaksi keseluruhannya itu dikatalisis oleh enzim isositrat dehidrogenase. Ya, ini dikatalisis oleh yang namanya enzim isositrat dehidrogenase. Ke atas ya, dehidrogenase nih ya. Jadi pada tahap ketiga itu isositrat mengalami dehidrogenasi menghasilkan yang namanya asam alfa ketoglutarat dan CO2. Oke, selanjutnya pada tahap keempat ya, asam alfa ketoglutarat ini dioksidasi menjadi suksinat dan CO2. Ini ada CO2 ya. Oke, itu dia. Selanjutnya di sini pada tahap ini ya, asam alfa ketoglutarat itu mengalami yang namanya dekarboksilasi oksidatif membentuk suksinil koenzim A ya dan CO2. Nah, ini dikatalisis oleh yang namanya alfa ketoglutarat dehidrogenase. Enzimnya saya tulis di sini aja ya. Alfa ketoglutarat dehidrogenase. Nah, ini dia yang mengkatalisis reaksinya. Oke, selanjutnya pada tahap ke-5 yaitu
terjadinya pengubahan suksinil koenzim A menjadi di sini asam suksinat. Ya, menjadi asam suksinat. Jadi suksinil koenzim A ya, itu diubah menjadi yang namanya asam suksinat. Oke. Selanjutnya di sini dehidrogenasi pada tahap ke-6 terjadinya dehidrogenasi suksinat tadi menjadi fumarat. Suksinat itu dibentuk ya, suksinat ini dibentuk dari suksinil koenzim A. Tadi kan dihidrogenasi menjadi fumarat ya oleh suatu flavoprotein suksinat dehidrogenasi ya, oleh yang namanya flavoprotein suksinat dehidrogenasi ya yang mengandung flavin adenin dinukleotida nih, FAD. Flavin adenin dinukleotida yang terikat secara kovalen. Oke. Saya ulangi, suksinat yang dibentuk dari suksinil koenzim A itu dihidrogenasi menjadi fumarat oleh suatu flavoprotein suksinat dihidrogenase yang mengandung flavin adenin dinukleotida yang terikat secara kovalen. Nah, selanjutnya pada tahap ke-7 ya, terjadilah hidrasi di sini ya, terjadinya hidrasi asam fumarat membentuk malat yang dikatalisis oleh fumarat hidratase. Ini dikatalisis oleh fumarat hidratase. Nah, atau enzim ini juga kita kenal sebagai fumarase. Ya. Jadi di sini pada tahap ke-7 terjadinya hidrasi, yaitu fumarat terhidrasi membentuk yang namanya malat. Oke, itu dia. Selanjutnya kita lihat lagi pada tahap ke-8. Nah, pada tahap ke-8 ya, itu terjadinya malat tadi itu mengalami dehidrogenasi membentuk asam oksaloasetat. Pada reaksi terakhir siklus asam sitrat ini, L-malat tadi ya L-malat dehidrogenase itu merupakan enzimnya ya, itu mengikat NAD. Mengikat NAD yang terdapat di dalam matriks mitokondria ya. Selanjutnya mengkatalisis dehidrogenase L-malat menjadi oksaloasetat. Nah, jadi di sini terjadinya malat itu mengalami dehidrogenasi membentuk oksaloasetat dengan bantuan L-malat dehidrogenase yang mengikat NAD yang terdapat di dalam matriks mitokondria. Nah, inilah proses siklus asam sitrat. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Nah, kalau kita lihat kan tadi ada beberapa yang dihasilkan ya. Ada yang dihasilkan FADH ya. Ada NADH, oke. Tuh, ada yang dihasilkan energinya. Kemudian ada juga menghasilkan energi GTP ya. Oke, kita lihat total energi yang dihasilkannya berapa. Energi yang dihasilkan pada substrat fosforilase itu ada 2 ATP. Selanjutnya pada glikolisis itu diperoleh 6 ATP. Ini dalam prosesnya ya, berarti ada 8 ATP. Kemudian dekarboksilasi oksidatif yaitu perubahan tadi asam sulfat. Perubahan dari glikolisis tadi menghasilkan yang namanya asam pirufat. Nah, asam pirufat itu baru bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat dalam bentuk yang namanya asetil-CoA melalui proses yang namanya dekarboksilasi oksidatif, yaitu menghasilkan 2 NADH2 kali, yaitu jadinya 6 ATP. Kemudian pada siklus Krebs atau yang kita kenal sebagai siklus asam sitrat itu dihasilkan energi sebanyak 2 GTP. Ini tadi ya, 2 GTP itu ini GTP pada tahap kelima berarti ya, GTP yang dihasilkan ya. Selanjutnya itu 6 NADH2
Kemudian dan ada 2 FADH2. Kenapa ini kok GTP-nya ada 2, Bu? Karena kan tadi kita sudah ketahui yang dihasilkan di dalam siklus glikolisis tadi itu terdapat 2 asam pirufat, ya. Nah, yang kita bahas dari tadi itu hanya untuk 1 asam pirufat saja. Makanya di sini dikali dengan 2. Oke. Nah, di sini maka total energi yang dihasilkan itu adalah sebanyak 38 ATP mulai dari total energi yang dihasilkan mulai dari proses glikolisis sampai siklus Krebs. Oke, itu dia ya. Oke, karena 1 NADH itu sama dengan 3 ATP, nah ini tadi ya. 1 FADH2 itu 2 ATP dan 1 GTP itu sama dengan 1 ATP. Ya, maka inilah energi yang dihasilkan sebanyak 38 ATP. Di mana 1 ATP itu menghasilkan 7 kilokalori. Maka 38 ATP itu menghasilkan kalori sebanyak 266 kilokalori per mol glukosa. Artinya 1 mol glukosa itu menghasilkan energi sebanyak 266 kilokalori. Nah, bagaimana kalau kita makan glukosa yang banyak? Maka energi yang dihasilkan jauh akan lebih banyak. Oke, ini dia. Nah, kita lihat di sini. Di otot itu dihasilkan 36 ATP. Kenapa? Karena NADH dari glikolisis berhasil masuk ke matriks mitokondria dengan menggunakan 1 ATP untuk setiap 1 NADH-nya. Di ginjal, hati, jantung, dan otak itu dihasilkan 38 ATP karena NADH-nya masuk ke mitokondria melalui siklus ulang-alik gliseraldehid. Oke, ini dia. Oke, untuk total energi. Selanjutnya kita masuk ke dalam lingkaran pentosa fosfat atau dikenal dengan istilah LPP. Ya, di sini ada lingkaran pentosa fosfat, itu juga dinamakan sebagai heksosa monofosfat shunt. Disebut sebagai cabang. Kenapa? Karena glukosa di sini itu akan membentuk yang namanya glukosa 6 fosfat, itu akan dipecah menjadi fruktosa 6 fosfat melalui glikolisis. Selain itu juga akan dipecah melalui LPP dan dihasilkan pentosa fosfat yang kemudian di biosintesis membentuk asam nukleat, ya, yang kemudian untuk biosintesis asam nukleat. Ini dia. Oke, selanjutnya selain itu LPP berfungsi untuk pembentukan NADPH+ ditambah dengan H+ ekstra mitokondria yang akan dipakai sebagai sumber hidrogen pada biosintesis asam lemak. LPP itu terdiri dari 2 tahap, yaitu ada tahap oksidasi dan tahap pengembalian. Nah, kalau kita lihat di sini LPP-nya itu reaksinya seperti ini. Di mana tadi glukosa 6 fosfat tadi ya itu membentuk 6 fosfat glukonat dan selanjutnya membentuk glukosa 5 fosfat. Nah, ini tadi dia. Terjadinya pemecahan ya, pemecahan gugusnya. Ini kita lihat lagi ya. Nah, di sini glukosa 6 fosfat akan dipecah membentuk fruktosa 6 fosfat melalui glikolisis. Inilah reaksi simpangannya. Oke, itu dia. Selanjutnya kita masuk kepada gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis itu adalah sintesis glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Gluconeogenesis itu adalah senyawa, saya ulangi ya, itu adalah sintesis glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Misalnya asam laktat ataupun beberapa asam amino. Nah, itu bisa membentuk glukosa melalui proses yang namanya gluconeogenesis. Di mana di sini proses gluconeogenesis itu berlangsung terutamanya itu di dalam hati dan diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi di dalam proses yang namanya gluconeogenesis. Nah, ini dia proses gluconeogenesisnya. Oke, itu dia. Jadi nanti ada perubahan tadi apa? Contohnya adalah asam laktat dan beberapa asam amino. Nah, ini asam laktat dan ya ini asam laktat dan beberapa asam
amino. Nah, ini dia. Selanjutnya dia melalui serangkaian reaksi, akhirnya dia membentuk yang namanya glukosa. Oke, itu dia. Nah, gluconeogenesis itu terkait dengan banyak enzim ya, sama halnya dengan glikolisis. Tetapi gluconeogenesis ini bukan kebalikan dari glikolisis, ya. Itu yang perlu dipahami. Jadi gluconeogenesis itu bukan kebalikan dari proses glikolisis. Kenapa? Karena terdapat 3 tahap reaksi dalam glikolisis yang tidak reversibel. Artinya perlu enzim lain untuk kebalikannya. Nah, contohnya yaitu glukokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase. Nah, itu ya. Nah, glukagon itu hormon glukagon itu merangsang gluconeogenesis ya dengan merangsang enzim-enzim tersebut ya, terutama fosfoenolpiruvat karboksikinase. Ya, jadi dia glukagon itu merangsang terjadinya proses gluconeogenesis dengan merangsang enzim-enzim yang tadi itu glukokinase, fosfofruktokinase, dan piruvat kinase tadi ya, terutama dia merangsang fosfoenolpiruvat karboksinase untuk terjadinya proses gluconeogenesis. Oke, itu dia. Ya, ini dia untuk gluconeogenesis prosesnya. Oke. Selanjutnya ada pembentukan glikogen atau glikogenesis dan penguraian glikogen atau disebut juga dengan glikogenolis. Ya, itu dia. Kita lihat. Ini dia proses glikogenesis dan glikogenolis. Ya. Nah, di sini glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen. Nah, pada saat orang berpuasa atau sedang melakukan aktivitas ya, seperti latihan, olahraga, bekerja, belajar dan sebagainya, itu ketika dia melakukan aktivitas yang berlebihan itu akan menyebabkan turunnya kadar glukosa dalam darah menjadi 60 mg per 100 ml darah. Nah, keadaan ini ya kita bahas dulu yang glikogenesis ya. Glikogenesis. Oke. Nah, pada saat orang berpuasa tadi yang saya jelaskan tadi atau sedang melakukan aktivitas yang berlebihan, itu menyebabkan turunnya kadar glukosa dalam darah menjadi 60 mg per 100 ml. Di mana keadaan ini yaitu pada saat keadaan kadar glukosa darah tadi turun itu akan memacu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen ya, yang disebut sebagai proses glikogenesis. Ya, glikogenesis. Nah, selanjutnya ya, glikogenesis. Selanjutnya glikogenesis tadi itu dirangsang oleh yang namanya hormon glukagon dan adrenalin. Ya, ini prosesnya ya, dirangsang oleh yang namanya hormon glukagon dan adrenalin. Nah, mekanisme reaksi glikogenesis di mana di sini gugus fosfat dan energi yang diperlukan dalam proses pembentukan glukosa 6 fosfat ya. Nih, glukosa 6 fosfat tadi ya, dari glukosa itu diberikan oleh ATP yang berperan sebagai senyawa kimia berenergi tinggi dengan enzim yang mengkatalisisnya yaitu glukokinase. Nih, glukokinase. Nah, selanjutnya fosfoglukomutase ya. Fosfoglukomutase ini ya mengubah tadi glukosa 6 fosfat menjadi glukosa 1 fosfat. Oke. Nah, ini ya menjadi glukosa 1 fosfat. Nah, selanjutnya glukosa 1 fosfat yaitu bereaksi dengan yang namanya uridin trifosfat atau UTP ya, yang dikatalisis oleh glukosa 1 fosfat. Glukosa 1 fosfat uridyl transferase itu menghasilkan yang namanya uridin di fosfat glukosa. Uridin di fosfat glukosa. Oke.
dan pirofosfat. Nah, dan pirofosfat. PPI itu adalah pirofosfat. Nah, pada tahap terakhir glikogenesis itu terjadi reaksi kondensasi antara UDP glukosa dengan unit glukosa nomor 1 dalam rantai glikogen primer menghasilkan rantai glikogen yang baru. Dengan tambahan 1 unit glukosa. Oke, dengan tambahan 1 unit glukosa. Nah, dalam reaksi yang dikatalisis oleh glikogen sintase, ya, ini terjadi ikatan alfa 1,4 glikosida. Terjadilah ikatan 1,4 glikosida yang baru. Nah, antara glukosa yang dilepaskan dari UDP glukosa dengan unit glukosa nomor 1 pada rantai glikogen primer. Oke, itu dia. Ini adalah proses glikogenesis, yaitu proses istilahnya itu glikogenesis itu adalah proses pembentukan glikogen. Nah, ini maka dibentuklah yang namanya glikogen. Ya. Oke, selanjutnya ada glikonolisis. Glikogenolisis ya. Glikogenolisis. Ini bukan list ya, lisis. Oke, glikogenolisis itu adalah penguraian glikogen atau hidrolisis glikogen menjadi glukosa. Di sini adalah merupakan proses katabolisme cadangan sumber energi. Nah, enzim utama di dalam proses genolisis itu adalah glikogen fosforilase. Ya, glikogen fosforilase. Di mana glikogen fosforilase itu akan memecah unit 1,4 dan selanjutnya enzim transferase akan memindahkan 3 gugus residu glukosil dari cabang terluar ke cabang yang lainnya, ya. Nah, di mana di sini ya pemindahan itu akan menyebabkan titik cabang 1,6 tadi itu akan terpapar dan ikatan 1,6 tadi akan diputus oleh yang namanya debranching enzim, ya, debranching enzim. Nah, selanjutnya ya transferase dan debranching enzim tadi itu akan mengubah struktur bercabang dari glikogen tadi, kan strukturnya bercabang ya. Nah, menjadi glikogen berantai lurus. Yang selanjutnya akan membuka jalan untuk terjadinya pemecahan selanjutnya yang dilakukan oleh fosforilase menghasilkan yang namanya glukosa 1 fosfat. Nah, glukosa 1 fosfat hasil dari debranching enzim tadi ya. Nah, glukosa 1 fosfat tadi secepatnya akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat di dalam hepar dan ginjal atau dalam hati dan ginjal. Nah, glukosa 6 fosfat tadi itu mengeluarkan fosfat dari glukosa 6 fosfat sehingga glukosanya itu berdifusi ke darah yang berakibat pada kenaikan gula darah. Nah, proses glikogenolisis ini terjadi ketika gula di dalam darah itu kurang. Sehingga terjadilah proses yang namanya pengubahan glikogen menjadi glukosa. Nah, inilah yang dikatakan sebagai proses glikogenolisis. Oke. Selanjutnya yaitu adalah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi saya juga sudah mengungkapkan adanya tadi proses perubahan proses pembentukan glukosa dari zat lain yang bukan berasal dari karbohidrat. Nah, jadi itu akan membentuk hubungan metabolisme karbohidrat, lemak ataupun protein. Jadi tadi bisa dibentuk glukosa dari yang namanya lemak ataupun dari protein. Nah, inilah bentuk hubungannya. Nah, karbohidrat itu di dalam hati ataupun otot disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, ini prosesnya. Nah, bagaimana dari lemak? Kalau dari lemak itu akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak itu akan masuk ke dalam akan diubah menjadi asetil-CoA ya, atau bisa juga diubah menjadi asetoasetat. Nah, begitu juga dengan protein. Beberapa protein kalau untuk leusin, isoleusin, tirosin, dan fenilalanin itu bisa diubah menjadi asetoasetat. Sementara trionin itu diubah menjadi asetil-CoA.
Sementara protein dalam bentuk prolin histidin, ini asam amino ya, itu akan diubah dulu menjadi asam glutamat, selanjutnya berubah menjadi arigin dan ornitin. Oke, nah ini dia ya. Ini dia adalah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, selanjutnya tadi, nah inilah simpangan di mana nanti dia akan masuk ke dalam siklus Krebs. Oke, itu dia yang dapat saya sampaikan. Selesai ya untuk pertemuan kita yang ke-10 ya, ke-10. Nah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.